banyak orang dari kita mulai memprediksi tentang apa yang akan terjadi hari esok. Tentang apa yang akan dialami hari esok. Mulai memprediksi. Padahal hari esok tiada yang tahu. Sharing kita pagi hari ini adalah hari esok tiada yang tahu. Kalau bicara hari esok berarti bukan cuma besok, tapi minggu depan pun itu bicara hari esok. Bulan depan pun itu bicara hari esok. Tahun depan pun itu bicara hari esok. Yang jadi masalah adalah begini. Kalau sudah bicara hari esok atau bicara tahun depan pun sudah hari esok, maka banyak orang dari kita mulai memprediksi tentang apa yang akan terjadi hari esok. Tentang apa yang akan dialami hari esok. Mulai memprediksi. Dan biasanya kalau orang sudah mulai memprediksi tentang hari esok, padahal hari esok itu tiada yang tahu. Yang terjadi buat yang mendengar adalah yang pertama, orang itu mengalami ketakutan. Karena waktu diprediksi, wow, tahun depan akan menjadi seperti ini. Oh, akan menjadi seperti ini. Yang mendengar pasti pertama ngalamin ketakutan. Atau yang kedua yang mendengar, dia stagnan. Karena dia dengar prediksi seperti itu, dia ngomong dalam dirinya sendiri. Ya sudahlah, saya nggak mau buat apa-apa kalau memang itu yang akan terjadi. Yang ketiga, orang yang tetap punya semangat. Dia tetap melakukan apapun. Karena dia berpikir, ya sudahlah kalau memang juga prediksi seperti itu, saya berdiam diri ataupun bergerak, sesuatu pasti terjadi. Jadi dia tetap bergerak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya bilang hari esok tiada yang tahu? Kalau kita merenung tahun 2020 dan 2021, banyak hal yang kita ingat di tahun-tahun ini. Tahun-tahun yang kelam buat kita. Apalagi tahun 2021. Kita melihat banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan. Hari ini kita bisa ngobrol, besok dia sudah nggak ada. Hari ini kita bisa ketawa-ketawa, besok dia sudah nggak ada. 2001 lagi adalah tahun yang buat kita tahun yang sulit, tahun yang pahit mungkin buat kita. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita akan melihat hari-hari yang indah buat kita. Jadi saya kasih judul hari esok tiada yang tahu. Memang kita boleh memprediksi. Kita boleh memprediksi, oh jadi ini besok. Tapi semua itu di dalam tangan Tuhan. Yang terbaik sebenarnya bukan memprediksi. Tapi kita mulai resolusi. Apa yang harus kita buat besok. Itu yang terpenting. Melakukan resolusi, oh ingin dapat ini, ingin dapat itu. Memang benar materi. Tapi resolusi yang baik adalah melihat ke dalam diri. Merenung. Apa yang di dalam diri saya yang belum diperbaiki. Sikap apa? Sehingga ke depan saya meresolusi diri saya lebih baik lagi. Karena hari esok tiada yang tahu. Nah, pembacaan kita pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab memberi tema orang-orang Majus dari Timur. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, sedikit panjang memang. Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan meneliti dengan teliti bertanya kepada mereka, bila bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya sudah kasih tema buat kita pagi hari. Ini adalah hari esok tiada yang tahu. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh, temanya hari esok tiada yang tahu. Tapi pembacaannya adalah tentang Natal. Saya sengaja buat seperti ini supaya kita bicara Natal sekaligus kita bicara tentang tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Majus dalam bahasa Yunani adalah magos. Apa itu magos? Dari sinilah timbul kata magician. Memang kata magician sekarang sudah berkonotasi negatif. Pemain sulap lah, membuat hal-hal trik lah. Tapi zaman dulu kata Yunani magos artinya orang-orang yang bijaksana. Bisa disebut dia filsuf, orang-orang astronomi, atau ahli perbintangan. Ya, di zaman sekarang kita lah kata magician atau magos itu bernada negatif. Tapi pada zaman itu tidak. Nah, orang-orang timur ini dari mana mereka datang? Ada yang memperkirakan orang-orang Majus ini datangnya dari Persia atau yang kita lebih kenal diperkirakan ya, itu Iran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Majus ini datang ke Bethlehem bukan cuma 3 orang. Karena kita sudah terbiasa dari dulu yang datang ya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena kita melihat yang dipersembahkan ada 3 item, emas, kemenyan, dan mur. Jadi kita berpikir, oh ya 3 orang. Sehingga gambar yang muncul baik di HP kita, di mana kita pun lihat kalau perayaan Natal, dia 3 orang. Namun orang berkata bahwa nggak mungkin 3 orang. Kalau cuma 3 orang, pasti mereka sudah hilang, dirampok oleh perampok jalanan. Kalau cuma 3 orang pada zaman itu. Ada juga yang mengatakan bahwa oh banyak yang datang, para Majus ini banyak. Banyak bukan cuma 3 orang. Prediksi yang ketiga adalah tetap 3 orang, tapi 3 orang ini bawa pengikut-pengikutnya, pembantu-pembantunya. Jadi benar juga, bukan cuma 3, tapi ada banyak orang juga yang mengikuti 3 orang Majus ini. Karena kata magos ini adalah orang sejarawan, orang astronomi, orang ahli perbintangan, yang bukan orang yang miskin, orang yang berduit, orang yang punya harta. Jadi banyak juga yang mengikuti dia. Hanya di Alkitab menonjolkan 3 item ini sehingga kita berpikir oh cuma 3 orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kasih tema hari esok tiada yang tahu. Kita belajar dari orang-orang Majus ini. Kalau misalnya hari esok kita tidak tahu, kalau begitu apa yang harus kita buat? Yang pertama, apa yang harus kita buat kalau kita tidak tahu hari esok?
Di ayat 2 dikatakan begini, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9 juga dibilang begini, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu hari esok? Yang pertama, belajar dari orang Majus ini. Mereka melihat bintang dari timur, jauh-jauh dari timur, mau bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mengikuti arah bintang itu. Saya bisa membayangin loh Bapak Ibu. Mungkin mereka mengikuti jalan yang terjal, mungkin jalan yang rusak. Mereka tidak boleh keluar dari arahan bintang itu. Tapi karena memang sudah berada di jalan itu, mau tak mau mereka harus ikuti jalan itu. Harus ikuti arah bintang itu. Ataupun mereka juga berada di jalan yang baik, tapi tetap mengikuti arah bintang itu. Yang pertama, kalau kita tidak tahu hari esok, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita berkaca dari orang-orang Majus ini, yaitu selalu mengikuti petunjuk dan arahan Tuhan. Memang mungkin yang kita ikuti jalannya itu jalan yang terjal, jalan yang berbatu-batu, jalan yang penuh semak dan duri. Kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak pergumulan, ada masalah. Tapi waktu kita mengikuti selalu petunjuk dan arahan Tuhan, pasti kita akan bertemu dengan hal yang baik. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang Majus ini, mereka tetap mengikuti arah bintang itu. Dan mereka bertemu Yesus di Bethlehem. Jadi poin yang pertama, kita tidak tahu hari esok. Karena kita tidak tahu hari esok, yuk inilah yang kita akan lakukan. Mengikuti petunjuk dan arahan Tuhan. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Lewat mendengarkan suara Tuhan. Memang suara Tuhan bukan cuma bicara tentang, saya dengar secara audible, Tuhan ngomong, Santi, tidak. Ada Alkitab, manual book, yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Itulah petunjuk arah. Kalau kita ikutin itu terus, walaupun menjalani kehidupan yang sulit, saya percaya kita akan menemukan hal yang baik daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak tahu hari esok? Ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Mari ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan yang kedua apa yang kita lakukan? Mempersembahkan hidup. Kenapa saya tulis mempersembahkan hidup? Memang emas, kemenyan, dan mur Bapak Ibu bisa jabarkan lagi masing-masing. Tapi emas dan kemenyan dan mur adalah tanda sebuah kehidupan. Jadi apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak tahu hari esok? Jawabannya cuma satu, yaitu belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mempersembahkan apa? Caranya bagaimana? Oh, melayani, jadi singers, jadi usher, jadi pendoa. Kita bisa lakukan apa aja. Tapi saya mau katakan, kenapa saya tulis mempersembahkan hidup? Orang boleh kasih uang, tapi kalau hidupnya nggak berubah, itu percuma. Oleh orang boleh jadi usher, greeter, pendoa, tapi kalau hidupnya tidak berubah, itu juga percuma. Jadi poin yang kedua, kita tidak tahu hari esok. Caranya bagaimana? Mari persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan mengarahkan dan membimbing kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, karena Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang setiap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apalagi tahun yang akan datang. Tapi cara yang terbaik adalah mempersembahkan hidup kita. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Yang ketiga adalah
Mari belajar untuk menjauhkan diri, menghindar untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena kita tidak tahu hari esok. Untuk mengawali hari yang baru, dan yang tidak tahu hari esok, apalagi tahun yang akan datang, belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Orang Majus ini tidak kembali ke Herodes. Mereka tidak mau melakukan hal yang buruk. Mereka menyimpannya dalam hati. Bahkan mereka pulang ke negeri mereka mengikuti jalan lain. 1 Petrus 3 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Jadi Bapak Ibu, 3 poin ini kita tidak tahu hari esok. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, ikuti arahan Tuhan. Yang kedua, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jauhkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga masuk di tahun yang baru, kita mendapatkan hal-hal yang baru juga daripada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin sedikit lama saya tutup dengan sebuah pujian. Kenapa saya gabungkan ini Natal dan memasuki tahun yang baru? Tanpa sadar sebenarnya saya sedang mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Saya tutup dengan sebuah pujian. Semoga pujian ini memberkati kita memasuki Natal sekaligus menyambut tahun yang baru. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.
Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya.